Salam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, sekali lagi kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Bukalah pintu hati kami, supaya apapun yang kami dengar pada hari ini dapat masuk di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 di bawah tajuk Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Tema kita pada hari ini, tetap hidup mengasihi. Tema tetap hidup mengasihi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin membawa kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, supaya kita dapat memahami mengapa penting kita untuk tetap hidup mengasihi. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama masuk di dalam teks pembelajaran kita pada hari ini, supaya kita tahu apa itu hidup mengasihi melalui Yusuf yang tetap hidup mengasihi saudara-saudaranya yang dahulu jahat kepadanya. Di dalam teks pembacaan kita hari ini, nampaknya setelah Yakub mati, saudara-saudara Yusuf masih merasa takut kepada Yusuf karena mereka pikir Yusuf masih berdendam kepada mereka atas perbuatan mereka yang dahulu kepada Yusuf. Boleh baca ayat yang ke-15 terjemahan baru bahasa Indonesia supaya kita dapat memahaminya dengan jelas. Singkat cerita, oleh karena mereka merasa takut dan ragu kepada Yusuf, maka di ayat 16 sampai 17b terjemahan baru bahasa Indonesia, akhirnya saudara-saudara Yusuf mengirimkan pesan Yakub melalui seorang pengantara kepada Yusuf supaya Yusuf mengampuni mereka atas perlakuan mereka yang dahulu. Tetapi kita tidak tahu siapakah pengantara ini. Yang jelas saudara-saudara Yusuf mengirimkan pesan Yakub melalui seorang pengantara. Di ayat 17c terjemahan baru bahasa Indonesia, setelah Yusuf mendengar pesan itu melalui seorang pengantara yang diutus oleh saudara-saudaranya, Yusuf akhirnya mencucurkan air matanya. Kemudian di ayat 18 terjemahan baru bahasa Indonesia, setelah pesanan itu disampaikan kepada Yusuf, saudara-saudara Yusuf pun datang sendiri kepada Yusuf untuk sujud kepada Yusuf dan menjadi budak atau hamba. Tetapi di ayat 19 terjemahan baru, Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut. Aku inikah pengganti Allah?" Di dalam terjemahan bahasa Malaysia disebut, "Jangan takut karena aku tidak dapat bertindak sebagai Allah." Maksudnya adalah bahwa menghukum atau menghakimi itu bukan hak Yusuf atau bukan hak manusia, tetapi hak Allah. Itulah sebabnya Yusuf berkata, "Jangan takut karena aku tidak dapat bertindak sebagai Allah atau seperti Allah." Di ayat 20 terjemahan baru, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakin memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Melalui ayat ini, kita melihat bahwa meskipun dahulu Yusuf diperlakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya,
Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya tanpa sedikit pun dendam di dalam hatinya. Sebab itu di ayat 21 terjemahan baru, Yusuf berkata, "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Melalui ayat 21 ini, nampaknya kasih Yusuf kepada saudara-saudaranya semakin nyata. Dan saya pikir hal ini penting kita untuk pelajari bersama-sama, supaya kita pun dapat belajar untuk tetap hidup mengasihi walaupun kita sendiri tidak dikasihi. Mengasihi memang bukan perkara yang mudah, karena orang yang mengasihi memang seringkali disakiti. Tetapi walaupun kita seringkali disakiti, kita tetap belajar mengasihi, karena hanya kasih yang dapat membawa kita kepada perdamaian dan persaudaraan yang sejati. Jadi sebagai kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar seperti Yusuf yang tetap hidup mengasihi, supaya hubungan kita di antara satu sama yang lain tetap terpelihara dan terjaga. Selain daripada itu, kita juga perlu belajar bersandar kepada Tuhan seperti Yusuf yang tetap tidak melupakan Tuhan di dalam apapun penderitaan yang dia alami dan apapun tugasnya. Begitu juga dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.